Pelaku pesugihan membatalkan perjanjiannya di tengah ritual bersama Ratu Jin. Ternyata ini yang terjadi. Ingin cepat kaya dengan cara pesugihan? Jangan gegabah. Pikirkan terlebih dahulu sebelum melakukannya. Ludah yang sudah jatuh ke tanah tidak bisa ditelan lagi. Kekayaan yang datang karena mengikuti pesugihan memang sangat menggiurkan. Tanpa banting tulang, harta kekayaan akan datang dengan sendirinya. Dibanding dengan orang bekerja normal, banting tulang dari pagi hingga sore, para pelaku pesugihan hanya perlu melakukan ritual seminggu sekali. Pekerjaan para pelaku pesugihan yang dilaksanakan seminggu sekali dalam wujud ritual seakan lebih menjanjikan daripada pekerja keras. Ritual pesugihan hanya butuh setengah malam, tapi hasil yang diperoleh bisa berlipat-lipat daripada wirausahawan. Begitulah hal yang tampak dari para pelaku pesugihan. Bekerja sedikit, namun hasilnya sangat memuaskan. Cara ini memang menggiurkan. Akan tetapi untuk mencapai kepuasan harta, ternyata proses yang perlu dilalui begitu mengerikan. Bahkan siksanya pun hingga akhir hayat. Yang paling menyedihkan, penderitaan yang harus diterima bukan oleh pelaku saja, namun juga anggota keluarganya. Dalam kutipan Bondowoso Network dari channel YouTube Ngulik Misteri, terungkap sebuah fakta mencengangkan. Berdasarkan cerita pelaku pesugihan, sebut saja Bapak Nugroho, yang diungkap dalam channel tersebut. Ia pernah menjalani suatu ritual pesugihan. Ritual yang dilakukannya tentu untuk memperoleh kekayaan secara praktis dengan memanfaatkan perjanjian bersama makhluk lelembut. Langkah demi langkah, Bapak Nugroho telah melakukannya mulai dari pemberian sesajen, mandi kembang, hingga ritual pertapaan. Semua langkah yang ia jalani dipenuhi dengan berbagai macam ujian, semacam didatangi makhluk menyeramkan, dan berbagai macam cobaan lainnya. Semua cobaan yang datang padanya tiada lain kecuali untuk menguji keyakinan hati dalam menjalani keputusannya itu. Berhasil atau tidaknya pesugihan tersebut ditentukan dengan berhasil atau tidaknya dalam menghadapi seluruh cobaan yang menghantui. Kini Bapak Nugroho telah sampai pada langkah ritual pertapaan malam pertama. Cobaan yang dilalui semakin berat, namun pada malam pertama ia berhasil melaluinya hingga selesai. Mantra yang diajarkan sang dukun dibaca dengan penuh keyakinan dan keseriusan. Pada saatnya ayam mulai berkokok, pertanda subuh akan tiba. Bapak Nugroho kembali pulang dan menemui sang dukun. Melihat kedatangannya, dukun pesugihan itu pun menyebut dengan penuh kehangatan serta menanyakan apa yang dialami saat itu. Mendengar penuturannya, sang dukun menyampaikan bahwa Bapak Nugroho sudah berhasil pada tahap pertama dan sah untuk memasuki wilayah pesugihan sesungguhnya. Akan tetapi ini belum usai. Bapak Nugroho harus memasuki tahapan berikutnya, yakni nanti malam kedua ritual pertapaan. Malam sudah menutupi biru langit siang, dan dukun tersebut berpesan bahwa Bapak Nugroho akan memasuki dimensi alam lain pada malam ini. Sembari berjalan memasuki lorong-lorong rute pesugihan, kakinya menapak dengan keyakinan yang menggebu. Lokasi ritual sudah di depan mata. Ia mulai mendatangi tempat kemarin malam dan duduk di sana. Ini malam yang kedua. Malam ketika dirinya akan memasuki dimensi lain. Dunia nyata sementara akan ditinggalkan. Mungkin hanya tubuh yang tersisa, sedangkan jiwa melayang entah kemana.
Tampak dari bibirnya masih tidak berhenti Qomat Kamit membacakan mantra yang diajarkan sang dukun. Entah sudah beberapa ratus kali mantra itu dibaca berulang-ulang, hingga akhirnya dirinya benar-benar masuk ke dimensi alam lain. Di sana ia melihat Ratu Jin sedang duduk di singgasana, memberi perintah kepada para prajurit untuk membawa semua tawanan. Bapak Nugroho belum mengerti siapa sebenarnya mereka. Namun setelah beberapa lama, ia mengerti bahwa tawanan itu adalah jiwa para penganut pesugihan yang sudah mati. Banyak sekali tawanan yang ia lihat. Suasana begitu mencekam dan tersirat dalam pikiran Bapak Nugroho akan adanya tanda-tanda mereka akan disiksa. Sayangnya apa yang ada dalam pikirannya ternyata salah. Mereka tidak disiksa, tapi menyiksa diri dengan makan daging tubuhnya. Apa yang mereka lakukan amat mengerikan. Bapak Nugroho tidak merasa khawatir jika suatu saat dirinya akan mengalami hal yang sama. Satu hal yang tampak dalam pikirannya, dia memiliki impian menjadi orang kaya dan harus terwujud dengan cara ini. Kemudian entah mengapa, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok dua orang tawanan yang ia kenal. Keduanya adalah anak dan istrinya. Di sisi mereka berdua, tampak dua algojo dari golongan jin yang sedang menatap dengan sorot mata tajam. Ini pertanda buruk. Bapak Nugroho paham jin tersebut akan menyiksa anak dan istrinya. Seketika keyakinannya mulai pecah. Keraguan yang sedari tadi lenyap entah kemana, kini menyeruak merasuk dan menjalar di bilik-bilik hatinya. Ia merasa takut. Ia tidak tega melihat apa yang akan dialami sang istri dan anaknya. Keraguan semakin menghantui hingga keyakinannya lepas, kandas, hancur berkeping-keping. Maka terjadilah suatu hal yang tidak pernah diharapkan sebelumnya. Mulutnya berhenti Qomat Kamit, mantra yang dibaca ia hentikan seketika. Perputaran dimensi waktu alam gaib seakan berhenti. Ratu Jin yang menempati singgasana tiba-tiba turun, melangkah mendatangi Bapak Nugroho. "Mengapa kamu tidak meneruskan ritualmu?" tanya Ratu Jin dengan intonasi penuh ancaman. "Aku ingin memutus perjanjian ini," ucap Bapak Nugroho dengan yakin meski perasaan diselimuti rasa takut. "Begitu, keputusanmu memang benar. Orang-orang yang kamu lihat adalah budak dari keserakahan dirinya. Saya bangga atas keputusanmu. Sekarang pulanglah," kata Ratu Jin. Mendengar penuturan Ratu Jin, ia merasa lega karena keputusannya disetujui. Namun satu pertanyaan masih mengganjal otaknya. Mengapa Ratu Jin tidak marah? Dirinya sudah keluar dari dimensi alam gaib. Sayup-sayup terdengar suara azan, pertanda subuh sudah tiba. Bapak Nugroho pulang. Begitulah pengalaman pengikut pesugihan yang gagal di tengah jalan. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua.